istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Iya putriku, lusa Raden Inu Kertapati dari kerajaan Karuhipan akan datang. Apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu dari putri ayah. Siapa di antara kami yang akan menikah dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu, dan keputusan ini tidak bisa diganggu. Maaf Ayahanda, Galuh izin pergi ke belakang. Terima kasih Ayahanda, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita siapkan semuanya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi ya Pak, ada orang di dalam. Apa yang kamu butuhkan, gadis muda? Aku butuh bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu mengubah Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Pokoknya aku ingin dia menderita. Baiklah, aku akan membantumu untuk merubah Chandra Kirana agar dia tidak bisa bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih, ini imbalanmu. Baiklah, aku akan segera mempersiapkan kutukannya. Kutunggu ya, terima kasih. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar untuk membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kabarmu? Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong emas. Saudaramu yang mengirimku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Sudah diam kau, aku akan menyihirmu menjadi keong emas. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman, lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai saat ini aku belum mendapatkan ikan juga. Kalau tidak ada ikan, aku mau makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi ada seorang nenek yang membawaku ke sini. Kasihan sekali dia. Untuk makan saja harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatnya makanan. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapakah kamu, gadis muda? Aku adalah Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan kakak. Kasihan sekali kamu. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini selama sebentar. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Emang sebenarnya kau siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan.
Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Permisi. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Dari dalam rumah terdengar suara nenek memanggil Kirana. Kirana? Siapa dia? Oh, nenek, kenalin nih Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Keluargamu pasti akan merindukanmu. Begini saja. Nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Baiklah. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Ini baru latihan BTW, nggak usah serius. Action. Ayo jalan. Satu lagi, ayo, aneh. Makasih kayak. Putri-putriku, kemarilah. Happy family. 1, 2, 3. Jalan gue. Susah banget. Woi, gerimis sumpah. Dia berdendang bergoyang. Sumpah gerimis. Langit. Bisa. Ada yang saling cinta. Mana sih tanya narator ya? Mesra. Dia feeling it banget, woi. Demi Allah gue geter. Gue Indomie kuah lebih enak daripada Indomie goreng. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu membuat Chandra Kirana menderita. Pokoknya aku ingin kamu mengubah dia menjadi sesuatu yang menjijikan. Pengantin sudah. Permisi. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya sudah panjang. Gue lupa. Sas banget jujur. Ngapain sih di kamar mandi berdua? Oh my god. Hari-hari ku mencarimu. Gue lupa kan? Yuk, cabut, Maaf, kan? Gelap, jadi nggak bisa tahu apa. Kita gimana? Dan aku pun berharap. Dia kan kuning. Sunshine pun. Ini. Tidak izinkan aku untuk terakhir kalinya.